Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Fadli Hermawan. Di video kali ini kita akan membahas tema yang menarik dan penuh hikmah, yaitu 5 kisah penampakan jin dan iblis di masa Rasulullah SAW. Keberadaan makhluk gaib ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam Al-Quran. Mari kita gali bersama kisah-kisah yang dapat memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Sebelum kita mulai, mari kita ingat bahwa dalam agama Islam, kepercayaan kepada jin adalah bagian dari rukun iman. Jin diciptakan dari api dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia manusia. Salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Jin, menceritakan tentang keberadaan mereka. Dalam ayat 11, Allah menyatakan bahwa di antara jin ada yang saleh dan ada yang jahat. Berikut adalah 5 kisah menarik tentang penampakan jin dan iblis di masa Rasulullah SAW. Kisah pertama, Rasulullah SAW menangkap jin ifrit. Dikisahkan bahwa suatu malam Nabi Muhammad SAW diganggu oleh ifrit yang berusaha meludahi beliau saat sholat. Jin tersebut ingin menghalangi Rasulullah SAW dari ibadahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada beliau dan beliau berhasil menangkap jin tersebut. Nabi berencana untuk mengikatnya di tiang masjid agar para sahabat bisa melihatnya. Namun teringat akan doa Nabi Sulaiman yang meminta agar tidak ada kekuatan seperti itu setelahnya, beliau memutuskan untuk membebaskannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya iman dan doa dalam menghadapi gangguan dari makhluk gaib. Kisah kedua, iblis menyerupai Suraqah. Dalam perang Badar, iblis mengambil bentuk Suraqah, seorang yang dikenal dan ditakuti oleh kaum Quraisy. Iblis berusaha memprovokasi mereka dengan meyakinkan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namun saat Rasulullah SAW melempar segumpal tanah ke arah musuh, iblis yang melihat malaikat Jibril panik dan melarikan diri. Kisah ini menunjukkan bahwa sekalipun iblis memiliki kekuatan, ia tetap tidak berdaya di hadapan kekuatan Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa iman dan pertolongan Allah adalah hal yang paling utama. Kisah ketiga adalah Khalid bin Walid melihat jin perempuan tua. Dalam upayanya untuk menghancurkan berhala Uzza, Khalid bin Walid melihat jin penunggu berhala itu yang muncul dalam wujud seorang perempuan tua dengan rambut acak-acakan. Jin tersebut ketakutan dan berusaha melarikan diri, tetapi Khalid berhasil membunuhnya. Kisah ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran menghadapi berbagai tantangan, termasuk dari makhluk gaib. Keberanian Khalid dalam menghancurkan berhala juga mencerminkan keteguhan iman dan komitmen untuk melawan kebatilan. Kisah keempat, iblis menyamar di musyawarah Quraisy. Iblis pernah menyusup ke dalam musyawarah pemimpin Quraisy di Darun Nadwah. Ia menyamar sebagai seorang syekh dari Najd yang ingin memberikan nasihat. Dengan penampilannya, iblis berusaha membangkitkan semangat kaum musyrik untuk melawan Nabi Muhammad SAW dengan berkata, "Perhitungkanlah keberadaan lelaki itu," atau Nabi Muhammad SAW. Ia mencoba mengguncang kepercayaan mereka. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya kewaspadaan terhadap pengaruh negatif yang bisa datang dari mana saja, termasuk dari pihak yang tampak baik. Kisah kelima, Abu Hurairah menangkap jin di gudang zakat. Suatu ketika Abu Hurairah melihat jin yang mencuri makanan dari gudang zakat. Jin tersebut tertangkap dan takut akan ancaman Abu Hurairah untuk melaporkannya kepada Rasulullah SAW.
Dalam ketakutannya, jin itu menawarkan untuk mengajarkan kalimat perlindungan. Ia menyarankan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, menjanjikan perlindungan dari segala gangguan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mengingat Allah dan melindungi diri dengan ayat-ayatnya. Demikianlah 5 kisah penampakan jin dan iblis di masa Rasulullah SAW. Setiap kisah ini memberikan kita pelajaran berharga tentang iman, keberanian, dan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari kita terus belajar dan mengamalkan ajaran yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.